Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat malam para pecinta cerita misteri, para sahabatku, juga teman-temanku yang sangat baik yang telah subscribe, like, dan komennya. Oke teman-teman, pada malam hari ini aku akan membawakan satu kisah dari seseorang yang berada jauh di sana. Singkat cerita teman-teman, orang ini tinggal di satu perkampungan gitu ya guys ya. Perkampungan ini dulu sangat sangat damai dan tidak ada huru hara ataupun berita-berita miring gitu ya guys ya. Kita sebut aja namanya adalah Katina. Katina ini tinggal di salah satu desa di mana sangat indah gitu guys, dan penduduknya ramah tamah. Singkat cerita, suatu hari ada seorang warga kampung desa itu pernah menceritakan gitu kalau dia setiap malam guys pintunya diketuk-ketuk dan selalu minta tolong untuk dibukain tali pocongnya guys. Satu mulut kedua mulut tidak percaya gitu guys, dari mulut ke mulut. Ada yang hanya desas-desus, hanya ada yang benar-benar nyata gitu ya guys ya. Semakin hari berita itu semakin santer gitu ya guys ya, semakin banyak terdengar, sampai pada saatnya ada seorang warga desa yang diketuk pintunya dan si suara itu menangis, "Tolong bukakan tali pocong aku tidak bisa bertemu orang tua aku." Seperti itu guys. Nah tiba-tiba seorang warga desa ini membuka dan dia tidak takut gitu guys, karena dia adalah salah satu ustadz yang suka berada di masjid untuk memberikan ceramah gitu ya guys ya. Setelah dibuka, Pak Ustadz itu langsung astagfirullahalazim. Ternyata itu adalah pocong guys, pocong wanita yang menangis-nangis minta tolong dibukakan tali pocongnya. Jelas Pak Ustadz ini bingung gitu, dan dia bertanya gitu guys, "Kenapa kamu tidak dibukakan tali pocongnya?" Dan si perempuan itu tidak menjawab. Dia hanya mengatakan bahwa ini adalah salah aku gitu ya guys ya. Tiba-tiba menghilang. Padahal Pak Ustadz itu ya guys ingin menyempurnakan atau membantu membukanya. Dan esok paginya Pak Ustadz menceritakannya gitu ya guys ya kepada semua orang, agar nanti ada yang mengetuk pintu tolong panggil dia akan menyelamatkannya. Sepertinya ini tidak biasa gitu guys ya. Kebetulan teman aku, seseorang yang menceritakan ke aku ini adalah Katina, dan orang tuanya pas sekali kejadian malam itu tepat di rumahnya gitu guys ya. Dia diketuk-ketuk pintunya dan satu keluarga membuka gitu guys, dan si ayahnya semua takut, kaget. Dia mengetuk dan, "Tolong bukakan tali pocong aku ingin ketemu orang tua aku." Seperti itu guys, kasihan sekali ya gitu guys ya. Oke teman-teman, setelah dibuka mereka panik dan ada yang berani bertanya, yaitu ayahnya Katina, "Kamu siapa sebenarnya?" Terus "Aku adalah korban dari orang tua aku." Tidak mengerti guys, keluarga itu sama sekali tidak mengerti dan tidak memahami korban pembunuhankah atau apakah gitu, belum jelas. Akhirnya si anak gadis itu pergi begitu saja gitu ya guys ya.
Singkat cerita, paginya di warga itu guys, di desa itu ada perkumpulan, ingin warga desa itu sebenarnya ingin tahu ada apa sebenarnya gitu ya guys. Sampai menunggu tepat pada hari itu juga, sore harinya datanglah dua orang tua dari anak ini guys, dan dia bersilaturahmi dan mencari anaknya. Kata Pak Ustadz, iya saya mencari anak saya Pak Ustadz, saya minta maaf karena saya anak saya jadi korban gitu guys. Maksudnya apa ya, kata Pak Ustadz, saya memuja pocong Pak Ustadz, dan baju itu kain kafan yang suka saya pakai untuk mencari uang gitu ya, saya pakai tidak sengaja dipakai oleh anaknya. Masya Allah, astagfirullahaladzim, semua terbengong-bengong. Dan kebetulan pada saat orang tua itu cerita, petir guys, kencang sekali petir, jadi hujan guys, seperti hujan badai, kocar kacir dong, warga panik, ada apa ini gitu kan. Setelah si orang tuanya menceritakan, dan si Pak Ustadz itu guys, teman-teman, menceritakan bahwa memang betul di desa ini setiap malam ada yang mengetuk pintu dan minta dibukakan tali pocongnya gitu guys. Seperti tidak masuk akal ya guys, tapi itulah dunia goib, itulah pesugihan gitu ya guys ya. Jadi gini kisahnya guys, ceritanya orang tuanya itu waktu mencari uang itu memakai baju pocong. Setelah pulang, kafan pocong itu ditaruh dalam lemari. Entah bagaimana ceritanya si anak mencoba-coba itu guys, dipakai sama dia, dan terus jadi pocong, tidak bisa pulang karena diikat kencang tali pocongnya oleh temannya gitu guys. Ya Allah ya Robbi, di zamannya masih ada aja kisah seperti itu, masih ada aja yang mencari jalan rezeki yang tidak halal. Semoga kalian enggak ya guys ya. Oke teman-teman, singkat cerita akhirnya malam ditunggu, dan benar teman-teman, sebagian penduduk desa itu berkumpul, dan si Katina itu sampai kebingungan gitu ya, antara percaya dan tidak gitu. Akhirnya benar, dia datang dan dia dibacakan oleh Pak Ustadz. Ketika dia datang, hujan guys besar, dan dia menangis seperti ingin ketemu orang tuanya. Pada saat itu orang tuanya belum kelihatan gitu guys, sengaja diumpetin. Nah, dan pada saat dia si anak itu samperin ke orang tuanya guys, tiba-tiba guys datanglah orang tuanya, dan si anak itu menjerit-jerit, menangis dan marah, dan dia sangat marah, seakan bukan anaknya yang marah itu guys, itu adalah pesuruhnya, pesugihan pocongnya itu guys. Dia marah dan dia melompat ke sana kemari. Akhirnya dia ditangkap oleh warga dan Pak Ustadz, dan dia ditidurkan, dibacakan ayat-ayat agar dia terlepas, dibukakan tali pocongnya guys. Anak itu terlelap tidur, sungguh kasihan guys, anak masih gadis jadi korban. Di situ bapaknya bersimpu menangis, meminta maaf kepada semua warga, dan sejak saat itu juga Pak Ustadz menyuruh dia bertobat. Dan si Katina itu melongok-longok sampai termelongok gitu guys, seperti tidak percaya apa yang dia lihat gitu guys. Ternyata nyata, selama ini tidak pernah dia melihat kejadian seperti ini tuh guys. Oke guys, itu aja cerita aku malam ini dari seorang Katina. Terima kasih Katina udah berbagi ceritanya. Semoga Katina dan keluarganya dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan aku buat kalian semua, kalian mau nggak sih kayak gitu? Semoga kalian jangan sampai seperti itu. Jangan, carilah yang halal, yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga menghibur video aku ini ya guys ya. Buat kalian semua, aku sayang kalian semua. Doa terbaik buat kalian semua. Terima kasih like-nya, subscribe dan komennya. Oke, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.